Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan AM Sungkars Channel pada kanal kita, dan pada kesempatan ini kita akan membahas satu buku dari Francis Fukuyama yang berjudul Political Order and Political Design. Seperti judulnya, kita tentu juga akan mendapatkan suatu pembahasan tentang bagaimana tatanan politik dan bagaimana tatanan-tatanan itu bisa hancur. Kita mulai. Francis Fukuyama membuka dialognya, membuka kajiannya dengan fenomena krisis ekonomi, krisis finansial tahun 2008 yang menyisakan satu perdebatan yang panjang waktu itu, yaitu bagaimana bank-bank yang tumbang itu apakah akan didanai oleh pemerintah menggunakan dana publik untuk menghidupkan kembali atau dibiarkan dia mati. Maka muncullah istilah too big to fail. Perbankan itu terlalu besar untuk roboh. Ibarat pohon besar, dikhawatirkan apabila dia tumbang maka akan menimpa dan membinasakan tumbuhan-tumbuhan kecil atau makhluk-makhluk kecil yang ada di bawahnya. Nah, ada dua alasan ya, mengapa kemudian kita atau publik merasa baik-baik saja dengan argumen too big to fail ini. Yang pertama adalah menggunakan istilah dari Fukuyama ini, intellectual rigidity. Adanya satu keponggahan intelektual yang berpedoman kepada teori-teori ekonomi yang menurut mereka sudah benar dan pertimbangan lain menjadi kurang diperhitungkan. Nah, yang menarik adalah justru the second reason, alasan yang kedua. Alasan yang kedua ini adalah digunakannya para pelobi-pelobi yang harus dibayar mahal, dan juga para legislator yang memberikan pembelaan kepada bagaimana negara bisa memberikan bailout, bagaimana negara bisa memberikan dana untuk menolong perbankan yang kolaps itu. Mengapa para politisi itu melakukan pembelaan? Nah ini, for the others, bagi yang lain, the argument were a useful cover to protect the stream of campaign contribution flowing from the banking sector. Jadi ada aliran dana dari sistem perbankan yang mengalir kepada para politisi-politisi itu, dan ini di cover dengan satu argumen too big to fail. Ini yang dibuka oleh, sebetulnya dengan pembukaan ini aja maka Fukuyama sudah menjelaskan bagaimana politik itu bisa busuk, yaitu ketika terjadi kong kali kong antara politisi dan memegang kekuasaan pada sistem keuangan. Kemudian dalam sistem politik negara juga, politik negara ini juga bisa busuk, bisa hancur apabila rekrutmen
birokrasi, tidak berdasarkan pada merit system, tidak berdasarkan pada kualifikasi, tetapi lebih through personal connection, pada hubungan-hubungan personal. Dan personal connection ini mempunyai korelasi positif dengan lahirnya korupsi dan gangguan pada pertumbuhan ekonomi. Sahabat, sungguh buku ini sangat menarik, dan saya yakin sebaiknya itu para politisi membaca buku ini, dan kita bisa membayangkan apakah hal-hal semacam ini juga terjadi pada kita atau tidak. Karena ini hanya sebuah buku, interpretasi tentu ada pada para pembacanya. Nah, pada halaman 462 ini Fukuyama mengambil definisi yang diberikan oleh Samuel Huntington, the term political decay. Jadi terminologi pembusukan politik ini adalah satu keadaan di mana kondisi sosioekonomi, kondisi masyarakat sudah berubah. Kondisi masyarakat sudah memiliki tuntutan-tuntutan yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Sementara sistem politik tidak mampu menampung perubahan ini. Secara lebih spesifik, ada the rise of new social group and their political demands. Jadi ada kelompok sosial baru dan mereka mempunyai tuntutan-tuntutan politik yang lebih baru, yang lebih canggih, yang lebih segar, dan ini yang tidak terakomodir oleh sistem politik yang korup, oleh sistem politik yang busuk. Kemudian hal lain yang juga menarik adalah yang tertulis pada yaitu tentang patronage dan klientelisme. Kita akan lihat bagaimana atau apa yang merusak sistem politik. Kita lihat pada halaman 86 kita baca patronage and clientelism. Jadi a patronage relationship, jadi hubungan patronage ini adalah reciprocal exchange. Jadi pertukaran timbal balik antara dua individu yang berbeda status dan kekuasaannya, usually involving effort given by the person, the patron to the client in exchange for the client's loyalty and political support. Jadi pemberian-pemberian ini atau pendukungan-pendukungan dari patron kepada clients ini supaya yang di bawah itu loyal dan memberikan dukungan politik. Nah, patronage ini sebetulnya hampir sama dengan clientelism, hanya dibedakan oleh ukurannya, oleh skalanya. Ketika patronage relationship are typically face to face between patron and client, nah, ketika patronage ini adalah hubungan timbal balik seperti majikan dan buruh, mereka berhadapan langsung. Sementara clientelism ini involve larger scale exchange of effort between patron and client, requiring a hierarchy intermediaries. Jadi clientelism ini lebih canggih, lebih sistemik, di mana pertukarannya itu lebih besar,
melibatkan orang yang lebih banyak, tidak sekedar face to face. Di dalam sistem demokrasi ini, kedua hal ini, patronage dan klientelisme ini seperti dipelihara oleh para incumbent politik, dan dijadikan janji oleh para calon pejabat politik baik di eksekutif maupun di legislatif, dengan memberikan janji-janji bagi yang belum memasuki sistem, dan bagi yang sudah masuk sistem sebagai incumbent, dia ingin mempertahankan kedudukannya dengan kampanye quote and quote yang dibiayai oleh negara. Dia bersikap seperti Robin Hood atas nama aspirasi dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah untuk menimbulkan rasa terima kasih kepada klien yang nantinya akan dibalas dengan vote, akan dibalas dengan hadiah toblosan di kertas suara oleh para klien ini, oleh para pemilih yang dianggap oleh mereka itu hanya semacam buruh yang harus disenangkan dengan pemberian-pemberian. Ini adalah pembusukan politiknya, sehingga dibutuhkan suatu strong state, powerful government. Jadi harus ada suatu sistem pemerintahan yang kuat, harus ada suatu pemerintahan yang menjalankan hukum dengan sebenar-benarnya, sehingga sistem politik ini bisa menghindari kerusakan-kerusakan, pembusukan yang ditimbulkan oleh para politisi sendiri atau kolaborasi antara politikus dan bisnis. Inilah barangkali yang bisa kita baca pada buku tulisan Francis Fukuyama, Political Design and Political Order and Political Design. Apakah ini terjadi pada kita atau tidak? Ini hanyalah sebuah buku, dan sebuah buku adalah sebuah wawasan, sebuah ilmu. Bagaimana ilmu itu akan bermanfaat, itu adalah ada pada tangan individu masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.